Abot sanggane. Video Pak. Ngomong Pak. Iku gedang ya. Helmnya. Helmnya 3. Tuh. Suara ledakan petasan tadi bukan cuma mainan loh, tapi ada maknanya. Maknanya bukan merayakan pergantian tahun baru atau menyambut hari raya Idul Fitri atau juga bukan perayaan ulang tahun. Tapi bunyi petasan tadi pertanda kami sebagai calon besan akan datang ke tempat mempelai pengantin perempuan. Kadang bisa nunggi panggilanipun Ibu Rasmi dalah keluarga getrah keluarga Tandere. Inggih bus kepareng ndereken lampahing sedya. Sarta kepareng anggelarakaken inggih putra kinasih Dian Bagus Puji Esmoyo. Tapi di video menghajar kali ini saya tidak akan menampilkan prosesi di pelaminan atau akad nikah kedua mempelai. Kalau itu sih sudah umum, semua orang juga sudah tahu kan? Di video kali ini saya akan sharing berbagi pengalaman ke teman-teman tentang suasana di balik layar. Kok di balik layar? Maksudnya di balik dapur. Di balik dapur aktivitas para rewangers. Hehehe, tahu rewangers nggak? Ya jelas nggak tahu lah teman-teman, orang itu istilah baru dari saya. Rewangers itu berasal dari kata rewang, yang artinya membantu, yang membantu proses kegiatan hajatan yang ada di desa kami, Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, negara Indonesia. Pasti penasaran kan mengapa Mas ini melubangi plastik pakai puntung rokok? Ya supaya buahnya ada udara yang masuk dalam plastik itu biar gak cepet busuk. Nah, buah-buah itu nanti akan dimasukkan ke dalam punjungan atau bingkisan yang berukuran besar. Nantinya bingkisan atau punjungan itu akan diberikan kepada besan dan juga keluarga besan. Wah, kalau kita lihat isi bingkisannya, wow, spektakuler. Dan ini mungkin hanya ada di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Isi bingkisan tersebut diantaranya berupa buah, berupa jajan pasar, berupa jajan yang dibuat sendiri, dan juga ada beberapa minuman, diantaranya minuman yang bersoda dan juga minuman yang berenergi. Dan juga ada jajan-jajan lainnya yang kalau kita sebutkan satu persatu bakalan panjang. Lihat, tinggi dari bingkisan itu, walah, ini mungkin setinggi orang dewasa. Tingginya sampai kayak menara Burj Khalifa yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab ya. Nah, kira-kira kalau keluarga yang dapat ini bakal seneng apa bingung ya? Ya, di antara senang dan bingung. Senang karena dapat jajan banyak banget, bahkan bisa untuk kolaan untuk dagang ya, ini ya, dagang di warung. Nah, bingungnya ya tentu saja nanti nyumbangnya itu berapa. Ya kalau nyumbangnya angkanya cuma 5 digit ya nggak pantas lah ya, paling nggak ya kisaran 7 digit gitu ya. Ya itulah tradisi di tempat kami. Kalau ini emak-emak, tapi bukan emak-emak timnya Bu Tejo di film Tilik yang viral itu loh ya.
emak-emak di sini adalah pasukan rewangers yang kerjasama saling bahu-membahu untuk membuat jajan bagi tamu undangan dan juga untuk menyiapkan nasi undangan buat warga sekitar. Atau istilah di tempat kami namanya nasi punjungan yang ditaruh di baskom atau ceting itu loh. Nah, emak-emak di sini yang nantinya akan menyiapkan bumbu, menyiapkan masakan, pokoknya hal-hal urusan dapur, tapi tanpa sumur dan kasur loh ya. Hehehe. Tadi udah lihat bingkisan yang tingginya kayak menara Burj Khalifa itu kan? Itu belum selesai loh. Karena nanti juga ada bingkisan lagi untuk keluarga besan. Di antaranya nanti juga ada plus-plus, yaitu dapat nasi 1 baskom besar, seekor ayam jago yang sudah matang dalam dandang yang berisi sayur, dan juga ada ketan atau istilahnya di tempat kami namanya gemblong. Nah, nanti kalau untuk tetangga sekitar radius 1 desa atau sekelurahan juga dapat nasi, tapi agak beda porsinya. Undangannya berupa nasi 1 baskom kecil lengkap dengan nyuk-nyukan alias ugo rampenya yang berupa mie, tempe, tahu, dan beberapa potong daging kerbau, plus sayur seplastik, ikan 1 ekor, roti juga, dan beberapa buah pisang. Isinya apa aja ini? Ono gedang goreng, gedang. Gorengan gedang wis, pokoke gedang iki. Wis iki tok gedang. Ono apel, ono sego. Wis engko nek sing entuk kunjungan ya didudah akhir. Ora sine opo. Kalau tadi rewangers sekuat emak-emak, sekarang kita akan melihat rewangers bapak-bapak. Nah, kali ini ada yang namanya Wak Loso. Pak Lek 1 ini tugasnya memasak nasi. Tapi masak nasinya ini istimewa karena porsinya itu di luar batas kemampuan manusia normal. Masak nasinya sangat banyak. Chef Juna, juri Master Chef yang gantengnya 11-12 sama saya pun gak akan bisa mengalahkan kemampuan Wak Loso. Apalagi Chef Renata. Demi taruhan apapun, aku yakin gak akan bisa mengalahkan kemampuan masak nasi ala Wak Loso. Lawang kecantikan Chef Renata saja gak bisa mengalahkan kecantikan istriku, apalagi menandingi kekuatan memasak nasi ala Wak Loso. Selain memasak nasi, Wak Loso juga memasak air sampai matang. Tuh, dreamnya ada banyak. Nggak hanya itu, Wak Loso juga memasak beras ketan untuk dijadikan ketan atau gemblong. Semua kebutuhan nasi dalam acara hajatan tersebut, mulai dari untuk kunjungan warga undangan, mulai untuk makan tamu undangan yang datang ke pesta, semuanya dicukupi oleh Wak Loso. Iki piye karepe iki? Info fitness gratisan. Syuting mbak wong ngidong ini. Untung ndi, Mbak? Ya untuk nentek wis syuting. Ayo nggih ana wong iki wae. Dan untuk menunjang kegiatan Wak Loso memasak nasi porsi besar ini, Wak Loso dibantu oleh pemuda-pemuda yang gagah perkasa, tapi tugasnya hanya menunjang perapian. Dan perapian ini pun terbilang spektakuler karena membutuhkan kayu dalam jumlah yang sangat banyak. Saking banyaknya itu ya, ibarat di dunia ini ada 100 Wak Loso, hutan di Amazon akan habis dalam waktu 1 tahun. Dengan catatan setiap hari ada hajatan. Hehe. Ikan tomat makan hiu. Sidik-sidik lah anggere terus berarti selawe. Ah iya. Lah, rasa penting-penting penting sep wae wis. Wis. Yo. Lu tangane ndi? Iki. Tangane. Masuk.
Pelanggaran iki malah. Angkat dong. Angkat kono. Ora kuat, Bang. Kuat. Ora umum iki, Pak. Ya. Operatornya kurang jos. Gir. Yo. Ngong. Alah nyumbang Dek Mas, jangan nyumbang yo moh. Lah parani bojone iki malah. Aduh. Kayak putih deh. Tanggane lek Norali wis gak ono, wis amoh. Ini Mbah Raminah. Wah, payah iki PA. Payah iki Satpol PP iki ya. Punya hajatan di desa memang agak ribet sih. Biayanya sangat mahal. Banyak yang harus disiapkan jauh-jauh hari. Ya, kalau dibanding dengan hajatan orang-orang kota, tentunya lebih praktis di kota. Lebih murah di kota pula. Tapi, disitulah letak seninya. Kita manusia sebagai makhluk sosial diuji di sini. Sehingga kita bisa merasakan apa arti hidup bermasyarakat, bergotong royong, dan berjiwa sosial. Memang beda desa beda cara, beda negara beda budaya. Dan Rewangers laki-laki kali ini bertugas menumbuk beras ketan yang sudah dimasak oleh Wak Loso untuk dijadikan ketan atau gemblong. Hajatan menikah di desa kami identik dengan ketan, dan itu hukumnya wajib. Kata orang tua di sini, mengapa pakai ketan? Filosofinya adalah biar hubungan suami istri itu erat, nempel terus kayak lengketnya ketan. Kok nyeduh iki lho? Nggih, sampeyan mundung. Ini jangan pe. Ayo, Ngijing damel pe. nggih sampeyan kan dibeto mriko, Mas. Riko teng nggone nganteni wedok. Heeh. Marga. Sajen sawah. Sajen sawah istilah iki. Nggih. Tuh, bawa foto, Cek. Iki mbak elek-elek iki foto le. Pertama kali dalam seumur hidup. Monggo, Mas. Ini iki. Cik, ini lho sing gede sing rata iki apa? Aku gak noto. Rata iki gede iki dan tenang. Nah, wis sampeyan iki ketan iki ya nang ya, Teh.
Yes, tutuke. Bele. Tusuk tugo. Penyutingan ya. Ari yo nih, piye? Ada quotes unik nih. Mungkin teman-teman pernah dengar. Apapun selera musikmu, mau reggae, mau metal, pop, rock, keroncong, ketika kamu nanti menikah dan punya hajat, dangdut akan selalu bergema di rumahmu. Karena semua akan dangdut pada waktunya. Tarik sis, semonggo. Nah, ini dia bagian yang membutuhkan banyak tenaga, yaitu kegiatan munjung, atau yang artinya mengantar nasi ke satu desa, dan setiap masing-masing rumah semuanya harus kebagian nasi, karena nasi tersebut adalah simbolis undangan untuk warga yang akan datang ke pesta. Mas Gio nek menang piye? Dan tenaga yang munjung di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Mereka yang mengantar nasi ke rumah warga ada yang jalan kaki untuk warga yang dekat-dekat. Ada pula yang naik motor. Ada yang naik truk juga untuk nasi yang jumlahnya banyak dan tempatnya jauh. Dan sebelum munjung atau mengantar nasi ke rumah warga, maka para rewang diwajibkan makan dulu supaya tenaganya kuat. Dan menu makannya adalah nasi rawon, yaitu nasi putih dengan irisan daging kerbau yang baru disembelih. Tuan rumah biasanya menyembelih kerbau. Tuan rumah yang punya hajat umumnya harus menyiapkan 2 kerbau. Kerbau yang disembelih untuk makan warga dan untuk munjung, dan kerbau satunya atau bisa berupa sapi dikasih ke besan atau mempelai perempuan sebagai syarat, atau istilahnya di kampung ini adalah tuntunan. Semangat Jole. Semangat. Semangat. Itulah suasana di balik dapur hajatan di desa kami dari Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Apakah hal ini juga sama di daerah teman-teman? Ataukah malah lebih spektakuler? Ya, apapun itu, setiap desa memiliki cara, adat, dan tradisi yang berbeda-beda dalam menyelenggarakan hajatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan wawasan untuk teman-teman.